Basic Service Set atau BSS. Basic Service Set atau BSS dapat digambarkan sebagai blok prinsip kerja untuk sebuah wireless LAN atau WLAN. Sebuah BSS terdiri dari beberapa piranti mobile, misalnya adalah laptop, dan satu stasiun sentral yaitu access point atau disingkat dengan AP. Lebih dari 2 laptop dapat membentuk sebuah jaringan WLAN dengan tambahan access point di dalamnya. Semua laptop-laptop tersebut dihubungkan kepada access point untuk bisa saling berkomunikasi dari satu laptop ke laptop yang lainnya. BSS yang tidak menggunakan access point adalah sebuah jaringan yang berdiri sendiri atau standalone dan tidak dapat berkomunikasi dengan BSS lain. Jaringan seperti ini juga disebut dengan jaringan ad hoc. Pada jaringan ad hoc, piranti mobile dapat membentuk suatu jaringan tanpa memerlukan access point, di mana setiap piranti berfungsi sebagai BSS. Pada konsep ad hoc ini, dua buah laptop atau lebih dapat membentuk sebuah jaringan di mana tidak menggunakan access point. Laptop-laptop tersebut akan berfungsi sebagai BSS sendiri. Artinya masing-masing BSS saling terhubung dengan yang BSS lainnya. BSS yang mempunyai access point dikenal dengan jaringan infrastruktur atau infrastruktur network. Sedangkan BSS yang tidak mempunyai access point dikenal dengan jaringan ad hoc. Kita lihat jaringan infrastruktur atau infrastruktur network. Di sini bisa kita lihat pada gambar yang pertama ini ada access point sebagai sentral, 3 buah laptop yang terhubung secara wireless tanpa kabel kepada access point ini, membentuk sebuah basic service area atau basic service set. Di sini juga di gambar sebelah sini juga ada 4 buah laptop dengan SSID, misalnya MyWiFi, ini BSS ID, terhubung keempatnya ke dalam sebuah access point. Dan gambar ini juga, gambar yang paling bawah bisa kita lihat, di sini ada wire network. Jadi di sini ada jaringan menggunakan kabel, kemudian jaringan yang pakai kabel itu terhubung ke access point, karena di access point juga ada port untuk kita menghubungkan ke jaringan kabel. Nah, dari access point-nya sendiri akan menghubungkan, di sini ada 3 klien yang berupa laptop terhubung ke access point, sehingga ini membentuk access point ini dengan 3 laptop ini sebagai klien membentuk basic service set atau basic service area. Kemudian jaringan ad hoc atau jaringan BSS tanpa access point kurang lebih seperti ini gambarannya. Di sini ada 3 laptop yang saling terhubung di antara masing-masing laptop ini tanpa menggunakan access point. Di sebelah kanan ini juga masing-masing piranti ini bisa saling berkomunikasi tanpa adanya access point. Nah, ini juga membentuk ad hoc client to client. Nah, jadi bisa saling komunikasi tanpa adanya access point, penggunaan access point di dalamnya. Berikutnya kita akan masuk kepada
praktikum jaringan infrastruktur. Di sini kita akan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Kita akan membuat topologi jaringan seperti yang ada di sini. Ada wireless router, kemudian 4 buah laptop yang akan dihubungkan ke dalam wireless router ini. Nah, topologi ini adalah gambaran dari basic service set. Kita akan melakukan prakteknya di software Cisco Packet Tracer. Baik, sekarang kita sudah membuka software Cisco Packet Tracer. Kita akan membuat topologi basic service set seperti yang ada pada gambar sebelumnya, di mana kita akan fokus kepada jendela kiri bawah di Cisco kita. Silakan kita masukkan wireless device ya dengan memilih bagian ini di sebelah kanan, di sebelah kiri bawah ada tulisannya wireless device. Nah, pada bagian ini wireless device kita bisa klik di sini. Kemudian di sebelah kanannya ada beberapa pilihan. Kita pilih Linksys URT 300N, ini untuk wireless router. Kemudian kita letakkan di tengah. Nah, untuk wireless router sendiri ini nanti akan tentu berbeda dengan access point biasa, di mana pada wireless router kalau kita lihat di bagian konfigurasinya nanti kita bisa mengatur IP address ya. IP address standar dari wireless routernya sudah diberikan. Misalnya pada kesempatan ini adalah IP standar yang ada di wireless router, maka dia akan langsung menggunakan IP ini, dan ini bisa kita setting. Tapi pada kesempatan ini kita tidak akan melakukan settingan. Di kesempatan berikutnya akan kita pelajari masalah penyetingan wireless router. Jadi di sini LAN-nya bisa kita atur, internetnya juga bisa kita atur. Kemudian di sini juga nama SSID-nya juga bisa kita atur dengan password-nya sekaligus. Kemudian juga kita juga bisa melakukan penyetingan di dalam wireless router ini adalah pada bagian ini, seperti kita menggunakan wireless router yang sebenarnya. Ini bisa kita atur langsung di alat dan juga bisa kita atur melalui web browser. Nanti akan kita bahas dalam video berikutnya atau video selanjutnya mengenai access point atau wireless router. Jadi pada kesempatan ini kita tidak akan melakukan pengaturan settingan di konfigurasi. Pada intinya wireless router kita sudah memiliki sebuah alamat IP address dengan 192.168.0.1. Berikutnya nanti kita akan menambahkan 4 buah laptop, di mana masing-masing laptop itu ketika sudah terhubung dengan wireless router, dia atau laptop itu akan otomatis mendapatkan IP address. Karena wireless router ini secara defaultnya, secara otomatisnya dia sudah ada IP address dan sudah diatur dengan Dynamic Host Control Protocol atau DHCP, sehingga setiap klien yang terhubung ke dalam wireless router ini IP akan dilakukan, IP address akan diberikan secara otomatis karena DHCP-nya sudah diaktifkan secara default. Oke, kita tambahkan berikutnya adalah kita kembali ke sebelah kiri bawah. Kita ambil pada bagian end device. Kemudian kita klik di sini, kita seret ke sini. Kita pilih di sini laptop. Oke, di sini kita taruh seperti topologi, ada laptop 0. Kemudian kita tambah di sini ada laptop 1. Kemudian di sini ada laptop 2.
dan terakhir ada laptop 3. Oke. Nah, pada aplikasi yang kita miliki ini, laptop ini belum terpasang perangkat wireless, sehingga kita harus memasang dulu. Nah, caranya adalah kita pilih mulai dari laptop 0, kita klik satu kali, kemudian dia akan otomatis tampil fisikalnya seperti ini. Kita matikan laptop ini dengan mengklik tombol. Ini ada tombol di sini yang ditunjuk oleh kursor, tombol bulat untuk mematikan laptop. Kemudian setelah laptopnya mati, di sini nampak ya kalau hidup lampunya nyala, kalau kita tekan mati. Nah, di sini adalah Ethernet, port Ethernet ya untuk kabel. Ini kita buka dengan cara diklik ke kiri tahan, ditarik ke sebelah kanan bawah. Nah, kemudian di sini sudah ada WiFi, card WiFi. Kemudian kita letakkan di tempat yang tadi sudah kita buka sebagai pengganti. Nah, sudah masuk seperti ini, kemudian kita tekan tombol power di laptopnya. Ini berlaku di Cisco ya, di aplikasi Cisco. Kalau yang sebenarnya tentu tidak seperti ini, sudah otomatis. Oke, sudah kita hidupkan. Nah, bisa kita lihat langsung berubah. Laptop 0 ini sudah terhubung dan bisa kita lihat, kita taruh kursor kita di sini, dia akan mendapatkan IP. Nah, di situ terbaca bahwa IP address-nya adalah 192.168.0.100 dengan prefix-nya 24. Berarti ini berada di kelas C. Dengan gateway-nya adalah 192.168.0.1, di mana alamat di gateway ini adalah alamat dari IP di wireless router. Ya, kita lihat, cek kembali wireless router kita. Ini wireless router kita lihat di grafisnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ini sudah otomatis dia memberikan alamat IP address-nya adalah ini, IP dari wireless router, di mana ini adalah menjadi default gateway bagi klien. Nah, untuk DHCP servernya di sini aktif. Nah, akan dimulai dari 100. Di belakangnya 100 ya, 192.168.0.100 sampai maksimum 50. 50 itu berarti sampai nanti 149. Jadi ada 50 klien di sini yang bisa diatur terhubung ke access point ini. Makanya laptop 00 ini, laptop 0 ini akan otomatis mendapatkan IP belakangnya adalah 100, begitu seterusnya 101, 102, 103 dan seterusnya. Kita lanjutkan cara yang sama di laptop 1. Matikan, kemudian kita tarik ini ke sini, sama caranya dengan yang tadi. Nah, sudah terhubung. Di sini IP-nya, oke, kita lihat IP-nya ya, IP-nya menjadi 192.168.0.101. jadi ini 100, nanti ini menjadi 102 dan ini menjadi 103 secara otomatis ya DHCP. Kita lanjut ke laptop 2, lakukan langkah yang sama. Kita matikan di sini. Kita buka, kembalikan ke sini. Nah, ini juga sudah terhubung. Kita lihat IP-nya menjadi 102. Ini laptop 3 juga lakukan langkah yang sama. Matikan. Nah, ini juga sudah terhubung. Nah, ini sudah, yang kita lihat ini sudah membentuk basic service set ya, basic service set, di mana ini adalah jaringan yang infrastruktur dengan menggunakan wireless router di dalamnya. Jadi kita bisa lihat, kita lihat laptop 0, kita klik laptop 0, kita ambil bagian desktop, kemudian kita pilih command prompt, dan di sini bisa kita ketikkan ipconfig untuk mengetahui alamat IP. Di sini
jelas bahwa alamat IP-nya adalah 192.168.0.100 ya, 192.168.0.100 ini alamatnya. Kita akan melakukan proses ping, misalnya adalah ke laptop 2, di mana laptop 2 ini kita taruh, kita lihat alamat laptop 2 itu adalah 102. Jadi kita klik di sini, ping 192.168.0.102. Nah, sudah reply, bisa kita lihat di sini sudah reply, sudah terhubung. Oke, kita coba dengan model simulation. Kita lihat dari sini, dari laptop 0 menuju wireless. Oke, ini disebarkan ke semua ya. Oke, nah ini sudah menunjukkan bahwa jaringan basic service set kita sudah berhasil. Baik, berikutnya kita masuk kepada praktikum yang kedua dengan model topologi yang kita lihat seperti di sini. Di sini masih menggunakan 4 buah laptop, namun sebagai central stationnya ini adalah menggunakan access point. Kalau sebelumnya kita menggunakan wireless router, di kesempatan berikut ini kita akan menggunakan access point sebagai sentralnya. Baik, akan kita coba demonstrasikan di dalam software Cisco Packet Tracer. Sekarang kita sudah kembali ke jendela Cisco Packet Tracer. Sama seperti praktek sebelumnya, kita tambahkan wireless device. Kita pilih di sebelah kiri, di situ ada kotak wireless device, kemudian kita pilih sebelah kanannya ada tulisan access point ya, seperti yang ditandai di kursor. Kita pilih access point. Kalau sebelumnya kita menggunakan wireless router, saat ini kita menggunakan access point. Bisa kita lihat seperti ini tampilan dari access point. Access point yang akan kita gunakan. Kemudian pada access point ini nanti kita juga bisa mengganti, atau settingan yang bisa kita atur adalah memberikan SSID sebagai SSID untuk mengenali port, mengenali nama access point tersebut. Kemudian kita juga bisa mengatur password untuk konektivitasnya di dalam access point. Nah, cuma perbedaannya pada access point ini tidak ada pengaturan IP. Jadi access point ini tidak ada di situ pengaturan IP dan pengaturan DHCP. Sehingga setiap laptop nanti yang akan terhubung ke dalam access point ini belum memiliki IP address atau tidak ada IP address-nya. Berbeda dengan praktek kita pada wireless router. Pada wireless router tadi sudah ada IP default-nya, kemudian juga sudah diatur DHCP-nya, sehingga setiap laptop yang terhubung akan mendapatkan IP secara otomatis. Sedangkan pada access point ini IP address akan kita atur di masing-masing perangkat atau laptop. Nah, berikutnya kita tambahkan laptop. Kita ambil di sebelah kiri end device, kemudian kita pilih kembali laptop. Kita tambahkan laptop 0, kemudian laptop 1. Oke, laptop 1, laptop 0, laptop 1, kemudian kita tambahkan laptop
2, kita tambahkan laptop 3. Sudah ada 4 buah laptop seperti topologi yang ada di soal. Kemudian kita menghubungkannya sama, masing-masing laptop belum memiliki, karena ini baru ya, belum memiliki wireless device, jadi kita tambah perangkat wirelessnya atau card wirelessnya di laptop 0. Untuk semua laptop sama caranya, kita matikan laptop, kemudian kita buka port card dari Ethernet, card LAN, card Ethernetnya kita buka dan kita ganti dengan card wireless. Kemudian kita hidupkan laptopnya. Dan kita lihat, nah di sini akan otomatis dia terhubung ke access point, tapi kita lihat di laptop ini belum memiliki IP address. Artinya IP address akan kita atur secara manual untuk setiap laptop. Kemudian laptop 1 lakukan langkah yang sama. Ada laptop 1, yaitu ini kita matikan laptopnya, kemudian kita buka, kemudian kita masukkan wireless device-nya, kita hidupkan laptopnya. Oke, juga sama ya, ini juga belum mendapatkan IP. Berikutnya adalah lakukan langkah yang sama untuk laptop 2. Kemudian untuk laptop 3 kita matikan. Nah, keempat laptop sudah terhubung ke access point. Namun laptop ini belum memiliki alamat IP, jadi belum bisa melakukan komunikasi. Sehingga langkah kita berikutnya adalah mengatur IP. Kita tentukan misalnya kita akan mengambil IP di kelas C ya. Kelas C misalnya kita akan mengatur IP di laptop yang pertama, laptop 0, kita ambil bagian desktop, kemudian IP configuration, kita pilih di ACP ini rubah menjadi static. Kita ketikkan IP-nya misalnya di sini adalah 200, kemudian 201 misalnya, kemudian 202 misalnya, kemudian 1 misalnya ya. Nah, ini adalah di kelas C dengan subnet, dengan prefixnya adalah 24. Kemudian kita boleh kita copy supaya memudahkan. Kita copy di sini, kita lanjut. Ini kita lihat laptop 0. Laptop 0 sudah ada ya, IP-nya 200, 201, 202, 1. Berikutnya di laptop 1 kita juga atur, ambil desktop, IP configuration, pilih static, kemudian di IP address kita ganti menjadi 200, 201, 202, 2. Oke. Kemudian di laptop 2 juga lakukan langkah yang sama. Kita ganti IP-nya menjadi 3. Kemudian berikutnya laptop 3 juga sama, kita ganti menjadi 4. Oke, jadi kita lihat di sini sudah memiliki IP masing-masing. Kita akan coba misalnya dari laptop 1 ke laptop 3. Laptop 1 itu IP-nya adalah 200, 201, 202, 2 ya, 202, 2.2, dan yang laptop 3.4 di belakangnya. Kita coba IP command prompt, kita IP config dulu untuk cek apakah ya sudah dapatkan IP addressnya. Kita coba ping ke 4 ya, 200, 201, 202, 4. Nah, kita lihat di sini sudah ya, di sini dia sudah coba. Kita coba misalnya menggunakan
sudah berhasil mengirimkan pesan ke semuanya ya. Nah, demikianlah ya. Kita sudah berhasil melakukan praktek untuk basic service set terkait topik basic service set di dalam jaringan nirkabel untuk membangun wireless LAN, di mana yang kita praktekkan adalah untuk jaringan yang infrastruktur, basic service set yang menggunakan infrastruktur. Sedangkan di dalam Cisco kita belum bisa melakukan atau belum ada fasilitas untuk melakukan basic service set dengan sistem atau model ad hoc, di mana tanpa menggunakan access point sebagai sentral. Cisco belum memberikan fasilitas untuk itu. Demikian materi kita. Selamat mempelajari dan mencoba. Terima kasih.